Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Salam harmoni. Yang terhormat Ibu Dr. Loh Putu Sendratari M. Hum selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Iwayan Putriyase SPD MPD selaku pembimbing 2. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Model Pendidikan Berbasis Kesadaran Lingkungan Studi Kasus English Corner Community di Desa Sedetape, Banjar, Buleleng, Bali. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kade Arlinda Devi Suyanti, NIM 1814091010 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi hari ini yaitu 1. Pendahuluan, 2. Landasan teori, dan 3. Metode penelitian. Baik, langsung saja pada pendahuluan peneliti. Dalam proposal ini mengambil latar belakang yakni sebagai berikut. Pendidikan. Pendidikan merupakan sesuatu yang harus dicapai dengan memiliki kesadaran guna membentuk kepribadian diri sendiri menjadi lebih baik dan mampu memberikan kebahagiaan pada diri sendiri, orang lain, bahkan bangsa dan negara. Pendidikan tidak hanya dapat ditempuh di lembaga pendidikan seperti sekolah saja. Namun terdapat beberapa tempat yang mampu memberikan pendidikan kepada anak-anak seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Pasal 31 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan program pendidikan nasional yang dilaksanakan melalui 3 jalur. Yang pertama, pendidikan formal, kedua pendidikan informal, dan yang ketiga pendidikan non formal. Baik, dalam penelitian ini peneliti fokus dalam pendidikan non formal. Pendidikan non formal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Dalam pelaksanaannya, pendidikan non formal dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai jenis model pendidikan, seperti model pendidikan multikultur, model pendidikan kecakapan hidup, model pendidikan nilai dan norma, dan model pendidikan karakter. Salah satu pendidikan non formal yang menerapkan model pendidikan karakter dengan mengaitkannya pada kesadaran lingkungan hidup yang dijalankan oleh relawan di Sidetape, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, yang mana Desa Sidetape sebagai salah satu desa objek wisata Baliaga selain Pedawa, Cempaka, Tigawase, dan Banyusri. Sebagai salah satu desa wisata, Desa Sidetape tentunya memiliki keunikan tersendiri yang itu masih menjaganya tradisi dan kebudayaan dari leluhurnya. Dengan ditunjuknya Desa Sidetape menjadi desa wisata, membuat masyarakat Desa Sidetape ingin berbenah diri untuk mulai belajar bahasa Inggris dan bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan para tamu atau wisatawan yang datang ke Desa Sidetape. Sehingga muncullah kursus bahasa Inggris di Desa Sidetape, yang mana kursus bahasa Inggris ini dibentuk oleh salah satu tokoh desa yang bernama Bapak Wayan Aryawan dengan mengajarkan masyarakat desa bahasa Inggris agar mampu melakukan komunikasi dan interaksi dengan para wisatawan yang datang ke Desa Sidetape. Selanjutnya, Bapak Wayan Aryawan membentuk komunitas English Corner Community di Desa Sidetape yang dibentuk pada tanggal 19 Januari 2019. Kemunculan English Corner Community di Desa Sidetape ini bertujuan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa melalui pendidikan non formal dengan mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak. Menariknya, anak-anak yang mengikuti kursus di English Corner Community tidak hanya diajarkan pendidikan tentang bahasa Inggris saja, namun mereka juga diajarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, yang dimana kita sebut sebagai pendidikan kesadaran lingkungan. Komunitas English Corner memiliki keunikan tertentu. Nah, keunikannya ini mereka mengharuskan atau mewajibkan anak-anak yang mengikuti kursus di sana untuk membawa sampah plastik sebanyak 1 kg atau bisa setengah kilogram setiap mereka mengikuti kursus. Tujuan anak-anak disarankan untuk membawa sampah plastik adalah agar lingkungan mereka terbebas dari sampah plastik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pada
saat ini masyarakat masih sangat enggan untuk memperhatikan lingkungan mereka, terutama adanya sampah plastik di lingkungan mereka. Nah, English Corner Community ini ingin mewujudkan Desa Sidetape menjadi salah satu desa Baliaga atau desa wisata Baliaga yang terbebas dari sampah plastik, dengan tujuan agar lebih menarik perhatian para wisatawan datang ke desa Sidetape. Selain mereka datang ke desa Sidetape untuk menikmati keunikan ataupun adanya tradisi-tradisi di desa Sidetape, mereka juga menikmati keindahan alam yang disajikan oleh desa Sidetape yang terbebas dari sampah plastik. Sampah plastik yang anak-anak bawa mereka dapatkan dari lingkungan sekitar rumah mereka ataupun mereka mengungut sampah di lingkungan desa. Selain itu, anak-anak yang mengikuti kursus bahasa Inggris, di tengah-tengah kursus bahasa Inggris, mereka juga diajak untuk terjun langsung ke lapangan untuk memungut sampah plastik, yang mana hal ini bertujuan agar anak-anak selain diberikan pendidikan atau pembelajaran secara di kelas ataupun di dalam kursus, mereka juga diajak terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana sih kondisi lingkungan yang banyak sampah plastiknya dan bagaimana cara mengatasi keberadaan sampah plastik yang ada di lingkungan. Secara sosiologis, gerakan yang dilakukan oleh English Corner Community ini termasuk ke dalam sosiologi lingkungan, yang mana dalam sosiologi lingkungan terdapat 3 paham yang menyatakan manusia sebagai penyelamat lingkungan, yaitu biosentrisme, ekosentrisme, dan ekofeminisme. Di mana ketiga paham tersebut dapat dikaitkan dengan gerakan yang dilaksanakan oleh English Corner Community, karena pendidikan tentang lingkungan bertujuan agar para peserta didik mampu untuk menghargai lingkungan dengan baik, serta lingkungan fisik memainkan peranan penting atau dominan sebagai pembentukan kepribadian, moral, budaya, politik, dan agama dalam diri peserta didik atau individu. Hal tersebut dapat mendukung keberadaan pendidikan dan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan, karena lingkungan dan pendidikan dapat kita jadikan sebagai sebuah media pembelajaran yang mampu kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya, hubungan manusia dengan lingkungan tidak dapat dilepaskan karena mencakup segenap stimulasi, interaksi, dan kondisi internal dalam hubungan antara manusia dan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, peneliti tertarik untuk mengaitkan model pendidikan berbasis kesadaran lingkungan yang dijalankan oleh English Corner Community dengan mata pelajaran sosiologi SMA kurikulum 2013 pada kompetensi dasar 3.1, yakni memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi mengkaji gejala sosial di masyarakat, kelas 10 semester ganjil. Karena materi tentang kesadaran lingkungan baiknya diberikan di lembaga pendidikan. Hal ini bertujuan agar anak-anak mampu untuk memahami lingkungan, sebab lingkungan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupannya. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Desa Sidetape menjadi salah satu desa wisata Baliaga di Bali Utara selain Desa Pedawa, Cempaka, Tigoase, dan Banyusri. Ditunjuknya Desa Sidetape menjadi salah satu desa wisata membuat masyarakat desa mulai untuk berbenah diri dan membuka diri agar mampu menyambut kedatangan para wisatawan yang berkunjung. Selain itu, mereka juga masih sangat fasih dalam melakukan interaksi dengan menggunakan bahasa Inggris, sehingga salah satu tokoh desa dan pemuda desa membentuk English Corner Community untuk membantu masyarakat agar bisa berbahasa Inggris. Yang kedua, untuk mampu menjadi desa wisata yang asri, lestari, dan dengan keberadaan tradisi yang masih sangat kental, masyarakat Desa Sidetape ingin menjadikan desanya menjadi salah satu desa wisata Baliaga yang bersih dan terbebas dari sampah plastik. Seperti contohnya Desa Panglipuran di Bangli. Sehingga terbentuklah program kursus berbayarkan sampah plastik yang dijalankan oleh English Corner Community. Hal ini masih banyak karena masih banyak sampah organik dan non-organik yang ada di Desa Sidetape yang masih belum mendapatkan perhatian dari masyarakat. Pembatasan masalah penelitian. Berdasarkan identifikasi tadi, peneliti memberikan fokus pada beberapa aspek yang akan dikaji dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu fokus penelitian pada latar belakang terbentuknya English Corner Community, implementasi model pendidikan berbasis kesadaran lingkungan, dan yang ketiga aspek-aspek dalam pembelajaran English Corner Community yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar sosiologi di SMA. Rumusan masalah dalam penelitian ini.
Yang pertama, bagaimana latar belakang terbentuknya English Corner Community di Desa Sidetape. Yang kedua, bagaimana implementasi model pendidikan berbasis kesadaran lingkungan di English Corner Community di Desa Sidetape. Yang ketiga, aspek-aspek apa saja yang ada dalam pembelajaran English Corner Community yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar sosiologi di SMA. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui latar belakang terbentuknya English Corner Community di Desa Sidetape. Yang kedua, untuk mengetahui implementasi pendidikan berbasis kesadaran lingkungan di rumah belajar English Corner Community. Yang ketiga, untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang ada dalam pembelajaran English Corner Community yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar sosiologi di SMA. Selanjutnya yaitu manfaat dalam penelitian ini. Terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam menambah wawasan dan referensi dalam memahami tentang pendidikan berbasis kesadaran lingkungan bagi peserta didik, termasuk masyarakat di Desa Sidetape sebagai salah satu masyarakat Baliage. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu media pendidikan dalam membentuk kepribadian dan karakter peserta didik untuk selalu menjaga lingkungan tempat tinggalnya. Salah satu mata kuliah pada program studi pendidikan sosiologi yang dapat menggunakan kajian penelitian ini sebagai salah satu sumber dalam membahas masalah lingkungan, yakni mata kuliah sosiologi lingkungan. Dalam mata kuliah sosiologi lingkungan dibahas mengenai manusia sebagai penjaga lingkungan. Maka salah satu contohnya yakni dengan adanya gerakan English Corner Community di Desa Sidetape. Nah, yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam dunia pendidikan termasuk masyarakat, khususnya model pendidikan berbasis kesadaran lingkungan yang mampu membentuk keprihatinan masyarakat akan pentingnya lingkungan bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu, peneliti berusaha untuk memberikan sumbangsi kepada beberapa pihak. Yang pertama, masyarakat Desa Sidetape, English Corner Community, peneliti, program studi pendidikan sosiologi UNIKSA, peneliti lain, dan sekolah. Kedua yaitu landasan teori. Pada landasan teori ini, yang pertama yaitu kajian hasil penelitian yang relevan. Berdasarkan hasil penelusuran dan perbandingan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, maka penelitian yang terkait dengan penelitian model pendidikan berbasis kesadaran lingkungan dan memiliki relevansi dengan beberapa hasil penelitian atau temuan sebelumnya. Dari beberapa analisa yang penulis lakukan, kajian penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dan bisa dijadikan sebagai perbandingan dengan tulisan ini adalah model pendidikan berbasis kesadaran lingkungan dengan menggunakan media yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ending Syarif Mutullah pada tahun 2019 yang berjudul Pendidikan Islam dan Pengembangan Kesadaran Lingkungan. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis laksanakan adalah sama-sama mengkaji mengenai pentingnya penerapan pendidikan kesadaran lingkungan kepada peserta didik karena pendidikan berbasis kesadaran lingkungan mampu untuk membentuk kepribadian peserta didik menjadi lebih peduli kepada lingkungannya dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian sebelumnya mengambil fokus pada penerapan pendidikan kesadaran lingkungan pada pendidikan Islam secara umum dengan melakukan kajian pustaka menggunakan metode analisis isi atau konteks analisis. Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suniti dan Mahdi pada tahun 2019 yang berjudul Model Pembelajaran IPS Berbasis Lingkungan Hidup. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan lingkungan sebagai salah satu media dalam pembelajaran terutama pada kajian ilmu sosial, yaitu dengan mengaitkan isu-isu di lingkungan dan ke dalam pembelajaran. Model pembelajaran berbasis kesadaran lingkungan mampu meningkatkan karakter peserta didik dan mengajarkan kepada anak-anak betapa pentingnya menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup serta menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya perbedaannya,
Pada penelitian sebelumnya, tenaga pendidik yang seharusnya memberikan pendidikan mengenai kesadaran lingkungan pada mata pelajaran IPS justru masih kurang baik dalam memberikan motivasi kepada peserta didik dikarenakan proses pembelajaran yang masih menggunakan metode atau model pembelajaran konvensional. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Iketut Neka pada tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Berbasis Lingkungan terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif dan Penguasaan Konsep IPA kelas 5 SD Gugus 7 Kecamatan Abang. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan lingkungan sebagai sebuah media pembelajaran. Kedua mampu menerapkan model pendidikan berbasis kesadaran lingkungan untuk membentuk kreativitas peserta didik dengan memanfaatkan lingkungan dalam menyelesaikan permasalahan pada pembelajaran dan menghargai akan keberadaan lingkungan dalam kehidupan. Sedangkan perbedaannya adalah di mana pada penelitian sebelumnya model pendidikan yang diterapkan untuk pembelajaran IPA dan menggunakan metode penelitian pembelajaran inquiry dan hasil data yang dikumpulkan berdasarkan pada proses pembelajaran anak-anak di kelas. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan model pembelajaran dengan langsung menerapkan kepada anak-anak yang mengikuti kursus di English Corner Community dan langsung mengajak anak-anak untuk terjun langsung ke lapangan untuk menerapkan model pendidikan berbasis kesadaran lingkungan dengan mengajaknya membersihkan lingkungan desa di desa Sidetapul. Landasan teori. Pada landasan teori di penelitian ini, penulis menggunakan 3 konsep yaitu pendidikan non-formal, pendidikan kesadaran lingkungan, dan sumber belajar. Nah, yang pertama di sini peneliti akan menjelaskan mengenai pendidikan non-formal di mana terdapat beberapa poin yang peneliti ambil yaitu pengertian pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan sebuah pendidikan yang dilakukan di luar sekolah secara terstruktur kepada seluruh masyarakat agar mampu mencapai tujuan pendidikan sepanjang hayat guna membentuk sikap mental dan perilaku yang baik. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan non-formal. Tujuan dari terbentuknya pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah tentunya tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional, di mana keberadaan sebuah pendidikan mampu untuk menciptakan kepribadian dan karakter bagi masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Pendidikan di Indonesia didirikan untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mampu bersaing, memiliki kemandirian, dan menjadi warga negara yang demokratis. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 yakni memberikan layanan kepada seluruh warga masyarakat untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi lulusan yang berkualitas dan memiliki pengembangan sikap dan kepribadian yang dihasilkan dari proses belajar. Nah, yang ketiga yaitu fungsi pendidikan non-formal. Berdasarkan pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa fungsi dari pendidikan non-formal adalah sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Nah, yang keempat yaitu jenis-jenis pendidikan non-formal. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat beberapa jenis pendidikan yaitu pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan keluarga, dan taman bacaan. English Corner Community merupakan salah satu bentuk pendidikan kursus karena pendidikan kursus merupakan program pendidikan non-formal yang diselenggarakan sebagai proses pembelajaran tentang pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia usaha atau industri. Pendidikan berbasis kesadaran lingkungan. Yang pertama, pengertian pendidikan berbasis kesadaran lingkungan. Pendidikan berbasis kesadaran lingkungan merupakan sebuah dorongan atau motivasi kepada individu atau kelompok untuk memiliki kepekaan atau kepedulian terhadap lingkungan dengan merawat dan melestarikan lingkungan. Nah, selanjutnya, kepekaan atau kepedulian terhadap lingkungan dapat dimanfaatkan sebagai sebuah media pembelajaran dalam proses pembelajaran peserta didik dengan tujuan agar peserta didik mampu untuk meningkatkan kepedulian dan sikap tanggung jawab terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Keberadaan pendidikan berbasis kesadaran lingkungan mampu membentuk karakter peserta didik. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengaitkan pendidikan berbasis kesadaran lingkungan dengan gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat, sehingga peserta didik mampu untuk mengetahui bagaimana peran lingkungan
terhadap gejala sosial di masyarakat. Yang kedua, manfaat pendidikan berbasis kesadaran lingkungan, di mana pendidikan berbasis kesadaran lingkungan ini memberikan manfaat yang sangat besar dalam proses pembelajaran peserta didik, karena aspek kesadaran yang ada dalam pendidikan berbasis kesadaran lingkungan mampu berperan aktif dalam mengembangkan kesadaran terhadap segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan dan diterapkan dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu model pendidikan karakter berbasis kesadaran lingkungan. Model pendidikan karakter berbasis kesadaran lingkungan merupakan sebuah usaha sadar yang disengaja akan pentingnya menjaga lingkungan dengan tujuan menumbuhkan kebiasaan peserta didik untuk mengelola dan melestarikan lingkungan, memiliki rasa tanggung jawab akan keberadaan lingkungan yang berguna bagi keberlangsungan hidupnya, dan kepekaan akan permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Hal tersebut dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kompetensi dasar dan kebijakan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada sekolah dan tenaga pendidik untuk selalu melibatkan lingkungan sebagai tempat atau sumber belajar siswa. Yang ketiga yaitu sumber belajar. Di sini peneliti memaparkan beberapa poin penting mengenai sumber belajar, yaitu yang pertama, pengertian sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu baik berupa benda, data, orang, dan wujud yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik agar mempermudah dalam mencapai kompetensi belajar dengan dukungan bahan dan pengalaman belajar. Sumber belajar dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dirancang atau telah tersedia yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung proses pembelajaran. Yang kedua yaitu jenis sumber belajar. Terdapat beberapa jenis sumber belajar, yakni orang, pesan, bahan, latar, dan alat bantu. Yang ketiga yaitu manfaat dari sumber belajar. Dalam sumber belajar memiliki beberapa manfaat, yakni memberi pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi atau dilihat secara langsung oleh peserta didik, dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan terhadap materi yang ada di dalam kelas, dapat memberi informasi yang akurat, informasi dan yang dianggap valid, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan baik dalam lingkup mikro ataupun makro, dapat memberi motivasi yang positif kepada peserta didik, dapat memicu untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Keempat yaitu English Corner Community sebagai sumber belajar. Penerapan pendidikan berbasis kesadaran lingkungan yang diajarkan oleh English Corner Community dapat dijadikan sebagai sebuah sumber belajar dalam pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, khususnya yang terkait dengan kajian ilmu alam dan ilmu sosial secara umum. Terakhir pada bab 2 yaitu model penelitian. Saya akan menjelaskan mengenai model penelitiannya. Yang pertama yaitu pada bagian pertama yaitu judul, di mana judulnya adalah model pendidikan berbasis kesadaran lingkungan, studi kasus English Corner Community di Desa Sidetape, Banjar Buleleng, Bali. Di mana penelitian ini dilatar belakangi pada ditunjuknya Desa Sidetape menjadi salah satu desa wisata Baliake di Bali Utara, namun penggunaan bahasa Inggris di kalangan masyarakatnya masih sangat rendah dan kurangnya kepedulian masyarakat akan keberadaan sampah plastik di lingkungannya, sehingga terdapat salah satu tokoh masyarakat yang mengajak pemuda desa untuk bergabung dalam komunitas English Corner yang bertujuan untuk mengajarkan masyarakat untuk berbahasa Inggris dan melakukan bersih-bersih di lingkungan desa. Mereka juga mengajarkan pendidikan kesadaran lingkungan kepada anak-anak yang mengikuti kursus di English Corner. Selanjutnya, peneliti juga menyajikan mengenai rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana latar belakang terbentuknya English Corner Community Desa Sidetape. Yang kedua, bagaimana implementasi model pendidikan berbasis kesadaran lingkungan di English Corner Community. Yang ketiga, aspek-aspek apa saja yang ada dalam pembelajaran English Corner yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar sosiologi di SMA. Selanjutnya, untuk teori pada penelitian ini, peneliti mengangkat 3 teori. Yang pertama, pendidikan non-formal, yang kedua pendidikan berbasis kesadaran lingkungan, dan yang ketiga yaitu sumber belajar. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar mata pelajaran sosiologi di SMA.
selanjutnya, yang mana penelitian ini dapat menghasilkan artikel ilmiah dan skripsi. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian mengenai model pendidikan berbasis secara lingkungan pada English Corner Community Desa Sidetape Buleleng ini menggunakan metode studi kasus untuk menelaah dan menganalisis serta mengelaborasi berbagai temuan di lapangan. Yang kedua yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Desa Sidetape, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Lokasi ini dipilih karena keunikan yang dimiliki oleh masyarakat setempat sebagai salah satu masyarakat Baliage yang berada di Bali Utara yang sekarang sudah termasuk ke dalam salah satu desa wisata Baliage. Yang ketiga yaitu jenis dan sumber penelitian. Dalam penelitian ini, informasi didapatkan sekaligus membantu penulis dalam mencari berbagai macam fakta untuk keperluan menjawab permasalahan penelitian yang mana dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung didapatkan oleh penulis dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara kepada narasumber. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis pada penelitian ini. Yang kedua yaitu data sekunder, merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer. Dalam hal ini, peneliti menggunakan berbagai jenis buku sumber yang memiliki relevansi dengan penelitian yang peneliti angkat, serta berbagai jurnal-jurnal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang peneliti angkat, dan silabus mata pelajaran sosiologi SMA kurikulum 2013 revisi. Nah, selanjutnya itu metode pengumpulan data. Metode dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang mana penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling didasarkan pada tujuan, maksud, dan pertimbangan tertentu berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih yaitu 1. Bli Komang Rena selaku Ketua dari English Corner Community. Kedua, Bapak Wayan Aryawan selaku pembina dan penggagas terbentuknya English Corner Community. Yang ketiga yaitu Ketut Siti Amertasari selaku siswa yang mengikuti kursus di English Corner Community, dan yang keempat itu Komang Suniti selaku relawan di English Corner Community. Adapun teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Pengecekan keabsahan data. Untuk melakukan pengecekan keabsahan data atau validitas data, peneliti menggunakan metode triangulasi, yang mana triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik observasi, partisipasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen untuk sumber data yang sama. Berikut peneliti tampilkan mengenai teknik triangulasi yang digunakan. Peneliti juga menampilkan pada slide PPT. Yang pertama yaitu triangulasi teknik pengumpulan data. Berdasarkan pada bagian di PPT, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara serempak untuk mendapatkan data yang sama. Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti melakukan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk informasi dari sumber data yang sama. Untuk bagian yang di sebelahnya yaitu teknik sumber pengumpulan data, berdasarkan pada bagian tersebut, di mana sumber pengumpulan data dapat dikatakan bahwa triangulasi sumber data dapat dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa informan, sehingga informasi yang didapatkan bisa dibandingkan antar informan yang satu dengan informan yang lainnya. Yang selanjutnya itu metode dan teknik analisis data. Model analisis dengan metode interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Haberman memiliki 4 komponen utama yang terdapat dalam model penelitian kualitatif, yaitu data collection atau pengumpulan data, data reduction atau reduksi data, data display atau penyajian data, dan conclusion drawing atau verifikasi. Baik, peneliti akan menjelaskan satu persatu, yaitu data collection atau pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan aktivitas wajib yang dilakukan oleh peneliti dalam proses pengumpulan berbagai macam informasi dan fakta-fakta yang ada di lapangan yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diangkat oleh penulis.
Yang kedua yaitu data reduction atau reduksi data. Dalam reduksi data, peneliti melakukan seleksi terhadap data yang didapatkan melalui proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Yang ketiga yaitu data display atau penyajian data. Mendisplay data bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menyusun data agar lebih terorganisir dan tersusun sehingga lebih mudah untuk dipahami. Dan yang terakhir yaitu conclusion drawing atau verification adalah langkah terakhir dalam proses penulisan adalah melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam konteks verifikasi, peneliti memiliki jawaban awal terkait dengan proses terbentuknya English Corner Community di Desa Sidetape yang kemudian memberikan pendidikan nonformal kepada masyarakat termasuk anak-anak yaitu dengan mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak di Desa Sidetape serta relawan English Corner Community mengajarkan pendidikan kesadaran lingkungan terhadap anak-anak agar mereka mampu menjaga lingkungan yang agar terbebas dari sampah plastik. Dalam konteks pembelajaran di sekolah, guru sangat jarang menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran terutama dalam pembelajaran sosiologi di SMA. Sehingga peneliti berusaha untuk mengangkat pendidikan berbasis kesadaran lingkungan pada pembelajaran sosiologi di SMA. Nah, selanjutnya peneliti juga menampilkan mengenai bagan analisis data kualitatif menurut Miles dan Haberman dalam buku Sosiologi 2017 seperti yang peneliti tampilkan di slide PPT. Baik, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Loh Putu Sendratari M.Hum selaku pembimbing 1 dan Bapak Iwayan Putriyase SPD MPD selaku pembimbing 2. Saya tutup presentasi hari ini dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.